Oke, shalom semuanya. Wow, luar biasa ya. Tadi saya baca, tadi saya dengar akan berulang tahun ke-15. Coba saya lihat dulu dong wajah-wajah yang mau ulang tahun ke-15. Oke, ini semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, luar biasa. Maafkan saya, kemarin tuh saya nggak bisa karena sakit, dan sekarang ini saya sakit juga. Tapi saya paksakan, saya bilang, Tuhan, ketemu nanti lihat muka Pak Yos, muka BMC New York, muka semuanya si cantik, si ganteng, semua saya pasti sembuh ya. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Saya percaya apapun penghalang, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan berikan kesembuhan ya. Oke, yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami, terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih aku masih boleh menjadi berkat bagi saudara-saudaraku yang ada di New York, BMC New York. Kami percaya Pastor Yosua juga semuanya diberkati, dan keluarga, dan juga semua pengerja, dan semua pengurus, bahkan juga jemaat yang hadir pada saat ini. Kami siap untuk mendengar. Mampukan Bapak, sinyal yang baik, udara yang baik, cuaca yang baik, semua baik, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama kami mengucap syukur ya Allah kami, aku juga percaya aku sudah sembuh secara sempurna. Tidak ada penghalang, baik sakit, lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, semua sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Oke ya, saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, makanya saya selalu begitu, ada sakit, ada gimana tuh saya lawan dengan pertolongan Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Biasakan seperti itu ya, kalau memang kita masih bisa ya, mumpung masih bisa mulut kita pakai, masih bisa pakai tangan kita, masih dipakai kita punya kemampuan, kita gunakan untuk itu ya. Oke, siap dengan firman Tuhan ya. Pertanyaan saya sekarang adalah, bisa dengar ya? Bisa dengar ya? Oke. Pertanyaan saya adalah, menurut kita ya, eh, apa Tuhan Yesus punya pergumulan? Ibu Indri selalu selalu kontroversial kalau membawa firman ya, betul. Apa Yesus punya pergumulan? Ternyata Tuhan punya banyak pergumulan. Sebagai manusia, waktu dia datang ke dunia ini, pergumulannya sangat banyak, dan ternyata pergumulan itu sampai hari ini masih ada. Makanya hari-hari ini yuk, jangan sampai kita termasuk salah satu di antara yang membuat Tuhan jadinya stres gitu loh ya. Karena apa? Ternyata yang buat Tuhan stres bukan orang yang di luar sana, bukan orang yang nggak tahu kebenaran, tapi yang mengerikan yang ada di Zoom ini. Ya, tapi bukan Zoom ini Zoom-nya di Alaska ya, yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di gereja, yang ada di KKR ya. Makanya nanti ulang tahun ke-15 BMC New York ya, jangan sampai buat Tuhan stres ya. Kita akan buktikan bahwa saya tidak buat Tuhan Yesus stres, karena saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Nah, kita akan buktikan ada delapan poin yang membuat Tuhan stres ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita buka Matius 16 ayat 13 ya. Kita lihat Matius 16 ayat 13, kita tahu cerita ini, bagaimana seorang wanita dikatakan dia mengurapi Tuhan ya. Matius 16 ayat 13. Oh, Matius. Hmm, apakah saya salah atau Markus mungkin, coba ya. Apakah saya salah? Markus 16 ayat 13 gitu. Oke, saya kayaknya salah tulis ya. Nah, mungkin bukan ini ayatnya, tapi intinya waktu itu dikatakan begini, diberitakan sebentar ya. Waktu itu mungkin diilangin, saya mungkin agak nulisnya agak kurang benar, tapi waktu itu dikatakan begini. Waktu itu dikatakan seorang wanita mau mengurapi Yesus. Ingat ceritanya ya, itu dikatakan dia mengurapi Yesus. Nah, waktu itu banyak murid-murid yang komplain ya, kenapa ini orang buang-buang uang 300 dinar untuk mengurapi Yesus ya. Nah, perhatikan Matius 16 ayat 13. Ini respon daripada Yesus. Aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow, bayangkan waktu itu satu-satunya perempuan ini siapa? Ini bukan perempuan terkenal, ini bukan perempuan hebat, ini bukan perempuan pendeta besar, ini bukan donatur gereja, ini juga bukan panitia KKR 1 juta umat. No, dia hanya wanita biasa, tapi dikatakan Tuhan, dimanapun Injil disampaikan, nama wanita ini harus dicatat untuk mengingatkan dia. Kenapa Tuhan begitu sangat serius? Kenapa Tuhan begitu sangat menghargai wanita ini? Ya, kalau kita lihat wanita ini akhirnya apa? Dia waktu itu mengurapi Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan disalibkan, betul? Apa artinya? Wanita ini sangat peka dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Yesus nggak ngomong, dia nggak bilang siapa yang mau ngurapin saya. No, tapi wanita ini tahu persis bahwa Tuhan mau
mau diurapin, dan dia melakukan itu. Dan perhatikan waktu murid-murid komplain dan berkata, ngapain 300 dinar itu hanya dipakai untuk buang-buang saja. Kenapa nggak dikasih ke orang miskin? Tapi perhatikan, ayat 10 dikatakan, tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan satu perbuatan yang baik padaku. Bayangkan Tuhan pun bela habis-habisan. Nah, akhir zaman ini kita butuh pembelaan Tuhan. Percayalah ya, kalau namamu sampai dicatat di dalam kerajaan surga, nama kita dicatat dalam kitab kehidupan, ini luar biasa. Jangan bangga karena engkau punya uang banyak, punya harta banyak, punya titel mungkin 1 ember, 1 kilometer panjangnya, S1, S2, S-Lin, S-Mambo, S-Jeruk, itu bagus tapi nggak ada yang salah. Tapi kalau nama kita dicatat dalam kitab kehidupan, ini tidak main-main. Dan bukan hanya itu, Tuhan bela habis-habisan hidup kita. Dan pembelaan Tuhan tidak sama dengan pembelaan lawyer, betul? Lawyer bela itu masih pakai fee, tapi Tuhan bela free of charge ya. Makanya hari ini kita akan belajar ya. Dikatakan sering kali, waktu kita mau melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu pasti akan banyak komentar. Banyak komentar, seperti Nuh waktu membangun Bahtera, banyak komentar, dibilang Nuh ekstrim. Seperti Daud waktu menari-nari untuk Tuhan dari Obed Edom, orang semua bilang, bahkan istrinya bilang, ngapain kau nari-nari kayak orang gila, betul? Nah, sering kali kadang-kadang kita nggak sanggup dengan komentar-komentar, sehingga membuat kita tidak siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, betul? Nah, kita akan lihat hari ini ya, ada 8 pergumulan Yesus. 8 pergumulan Yesus itu sampai hari ini. Dan yang menyedihkannya, orang-orang yang membuat Tuhan bergumul, bukan orang dari luar, bukan orang yang tidak tahu kebenaran, bukan orang yang nggak ke gereja, bukan orang yang nggak pelayanan. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Mereka adalah orang-orang yang datang beribadah. Mereka orang-orang yang tahu firman, tapi membuat Tuhan sampai bergumul. Kok gini orang ini? Kita akan lihat ada 8 ya. Yang pertama adalah krisis ya. Krisis apa ya? Kita buka. Waktu itu dikatakan ada 10 orang kusta. Tahu ceritanya ya, 10 orang kusta. Ini bicara tentang 10 orang. Mungkin ini adalah termasuk kita di dalamnya. Kusta bicara tentang masalah yang sudah tidak ada jalan keluar. Karena pada zaman dulu orang kusta itu terisolir. Mereka tidak punya masa depan. Mereka tidak punya harapan. Mungkin di tempat ini kita juga tidak mengalami kusta secara fisik. Tapi kusta bisnis, kusta ekonomi, kusta rumah tangga, hampir bercerai. Atau kusta mungkin sakit penyakit kanker stadium 4. Atau kusta mungkin anak-anak yang berontak. Atau mungkin kusta pelayanan yang macet. Apapun kusta itu yang membuat engkau merasa tidak punya pengharapan. Hari ini Tuhan berkata, aku sanggup memberikan kesembuhan. 10 orang itu semuanya sembuh. Tapi yang menyedihkan dikatakan, tidak semuanya membuat Tuhan happy. Tuhan sangat kecewa. Mana buktinya? Buka Lukas 17 ayat 15 sampai 17. Ya, kita lihat Lukas 17 ayat 15 sampai 17. Seorang kok Matius 16 lagi? Lukas 17 ayat 15 sampai dengan 17. Ya, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur. Ya, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Perhatikan ayat berikutnya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ya, ayat berikutnya dikatakan, di manakah 9 orang tadi? Tidak adakah? Ya, di manakah 9 orang tadi? Terus ayat berikutnya, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ini pergumulan Yesus yang pertama. Apa pergumulannya? Kok aku nggak bisa mendengar lagi ucapan syukur dari jemaat-jemaatku? Waktu engkau dan saya disembuhkan, waktu engkau dan saya mengalami pemulihan, waktu kita mengalami peluputan, mengalami masa COVID. Bayangkan 3 tahun COVID di seluruh dunia, banyak orang yang meninggal. Bahkan teman-teman saya, bahkan ponakan saya 3 orang meninggal. Kakak saya meninggal 1. Tapi seringkali kita menganggap itu hal yang biasa. Karena saya makan vitamin, Bu Indri. Karena saya mungkin minum ginseng Korea. Atau mungkin karena saya tidak pernah keluar rumah. Atau karena saya mungkin sport terus. Karena saya olahraga terus. Seringkali kita menganggap kalau kita sehat, kalau kita baik, kalau kita ekonomi bagus, semua because of me. Di mana
ucapan syukur itu, makanya Tuhan sangat sedih. Dan orang-orang ini adalah orang Israel. Orang-orang ini orang yang tahu kebenaran, tapi mereka tidak lagi mengucap syukur. Karena mereka anggap semua because of me. Hari-hari ini Tuhan berkata, kok nggak ada? Kok nggak ada? Padahal ini adalah kerinduan Yesus. Kerinduan Tuhan nggak banyak, nggak susah, nggak pakai uang. Mana buktinya? Buka 1 Tesalonika 5:18. Kerinduan Tuhan itu nggak berat. Hanya seringkali kita terlalu menganggap enteng. Makanya kita menjadi pergumulan Tuhan. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Jelas Tuhan nggak menghendaki harta kita. Tuhan nggak menghendaki karena dia punya langit dan bumi. Tuhan nggak menghendaki sekarang rumah kita atau uang kita. No. Tapi yang Tuhan kehendaki very simple. Hanya kok nggak bisa engkau mengucap syukur. Ya seringkali kita seperti itu. Makanya nggak heran Tuhan sangat sedih. Betul? Nah ingat, waktu engkau dan saya tidak suka mengucap syukur, kita mengeluarkan energi negatif. Padahal efektifnya daripada penginjilan apa? Apa karena KKR besar? Apa karena kita kasih hadiah seperti ulang tahun nanti yang ke-15 daripada BMC New York? Apa karena kita punya sound system yang hebat? Apa karena gereja kita besar? Buka Kisah 2:47 supaya kita lihat kalau engkau dan saya mau terjadi transformasi di Indonesia, transformasi di seluruh dunia, ini salah satu rahasianya. Kisah 2:47 demikian firman Tuhan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Wow, bayangkan kapan terjadi multiplikasi. Bukan waktu engkau KKR saja, bukan waktu kita bikin ibadah saja, bukan waktu kita mungkin undang pendeta hebat saja. No, tapi waktu kita dikatakan disukai. Apa ciri orang disukai? Membawa aura yang positif. Bagaimana engkau bisa bawa aura yang positif? Waktu kita bisa bersyukur dalam segala hal. Seringkali kita anggap bersyukur itu hal yang biasa. Padahal itu kata kuncinya. Sementara banyak orang Kristen hanya banyak mengeluh. Coba saya mau tanya, ini apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ini apa? Ini apa? Tahu ini apa? Kalau di Bandung ini namanya pare. Tahu pare? Ini rasanya pahit, dimakan pakai bakso. Nah, di New York nggak ada bakso, batagoriri nggak ada. Kalau di Bandung, batagoriri enak. Pak Yos pasti udah pengen ini, betul. Nah, pare ini rasanya pahit. Seringkali kadang-kadang mulut kita pahit. Bukan mengucap syukur, tapi mulut kita pahit. Percuma ikut BMC New York. Percuma pelayanan. Buktinya hidup saya begini saja, karena engkau pahit. Nah, kalau engkau pahit, bagaimana engkau bisa menyenangkan hati Tuhan? Makanya Tuhan Yesus sedih. Dia bergumul, kok kenapa si Indri ini mulutnya pahit terus, betul? Nah, atau mungkin mulut kita tidak pahit, tapi mulut kita seperti ini. Tahu apa ini? Cabe. Ya, cabe di New York nggak ada cabai domba seperti ini, betul? Hanya ada di Bandung, betul? Nah, ini cabai pedes ya, makanya kuping Tuhan seringkali merah, hitam, kuning. Karena apa? Karena jemaatnya, murid-muridnya, anak-anaknya itu ngomongnya pedes ya, seperti istri Ayub. Kutukilah Allahmu seperti itu ya. Nah, waktu engkau pahit, apa yakin membuat Tuhan tidak bergumul? Tuhan bergumul, jangan dong kata-kata pahit. Atau mungkin engkau tidak pahit, engkau tidak pedas, tapi seperti ini. Ini apa? Jeruk, betul. Jeruk asem, kecut, hanya cuma ngeluh, complain always, betul. Hanya cuma mumbling, hanya komplain, kenapa ya panas ya, kenapa ya mesti malam-malam ada acara ini, aduh ngantuk gua, aduh kenapa ya rumah gua kecil, kenapa ya gua punya apartemen ini nggak ada AC-nya, kenapa landlord gua ini cerewetnya, kenapa Pak Yosua ini nggak pernah mengunjungin saya, apapun waktu engkau hanya cuma komplain, engkau tidak akan pernah membuat Tuhan happy. Tuhan bergumul melihat kita bukan karena engkau miskin, tapi mulut kita nggak kita jaga. Harusnya bagaimana mulut kita? Nih seperti ini. Apa ini? Ini korma. Tahu korma? Itu korma nggak pernah berhenti menghasilkan buah, betul? Sekarang bulan puasa, semua saudara-saudara sepupu kita makan korma untuk tenaga karena rasanya manis. Korma kenapa dia produktif sampai 100 tahun? Beda dengan karet. Pohon karet hanya 30 tahun. Pohon sawit hanya 30 tahun. Kebetulan kita punya kebun sawit, betul. Tapi kalau korma sampai 100 tahun. Tahu kenapa dia terus berbuah walaupun di tengah panasnya?
ya. Arab itu 50 derajat kalau lagi summer. Panasnya luar biasa. Kita baru kena COVID 37 derajat aja udah setengah mati, betul ya. Ini 50 derajat. Bahkan ada angin puting beliung. Tapi nggak pernah si korma bilang begini, aduh berhubung karena panas 50 derajat, berhubung karena ada puting beliung, berhubung karena rasanya nggak enak, gue nggak mau menghasilkan buah. Oh, dia tetap menghasilkan buah. Karena apa? Dia sangat tahu kalaupun buahnya keluar, pasti manis. Ini orang yang bisa mengucap syukur. Masa kalah sama korma? Makanya dikatakan orang benar seperti korma. Nggak dibilang orang benar seperti pohon beringin. Nggak dibilang orang benar seperti pohon jati. Walaupun jati mahal, tapi Tuhan nggak mengumpamakan orang benar seperti jati. Tapi seperti pohon korma. Karena apa? Pohon korma imannya luar biasa. Mulutnya selalu berkata yang positif. Auranya positif. Makanya disukai. Bagaimana dengan kita? Mau terjadi transformasi di Indonesia? Mau terjadi transformasi di Amerika supaya nggak terjadi penembakan-penembakan lagi seperti yang sekarang terjadi? Ayo wanita-wanita, ayo pria-pria, ayo orang-orang yang mendengar hari ini. Jadilah pribadi yang disukai, bola aura positif. Waktu engkau banyak mengucap syukur, orang akan lihat kok beda nih orang. Utangnya banyak, sakitnya nggak sembuh, ekonominya susah, tapi selalu mukanya seperti muka rembulan. Betul, mukanya penuh dengan damai sejahtera. Itu yang membuat orang bertanya, who is your Lord? Siapa Tuhanmu? Siapa yang kau sembah? Bukan karena kita baca Alkitab, bukan karena engkau sering ke gereja muka kayak kuda Nil, nggak bisa bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama, betul? Nah, yang kedua kita lihat apa yang membuat Tuhan bergumul. Yang kedua buka Matius 9 ayat 36 sampai 38. Ini pergumulan Yesus yang kedua. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, perhatikan, tuayan memang banyak, tapi pengerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang empunya tuayan, supaya mengirimkan pengerja-pengerja untuk tuayan-tuayan itu. Mungkin kita bilang, kenapa Bu Indri? Apa Yesus kurang WL? Apa surga kurang WL? Apa surga kurang singer? Apa surga kurang pengkhotbah? No. Tuhan bukan mencari orang yang punya talenta di akhir zaman ini. Yang Tuhan bergumul, talenta kita mungkin hebat, nyanyi kita bagus, suara kita bagus, khotbah kita keren. Tapi dikatakan kita tidak punya hati dalam melayani. Tidak ada ketulusan. Kita masih pandang muka dalam melayani orang. Padahal Tuhan bilang apa? Hatiku berbelas kasihan, mereka lelah dan terlantar. Mintalah pengerja yang untuk dikirim. Kenapa? Karena maafkan saya, sekarang banyak orang melayani menjadi sumber pencarian. Betul ya? Ya, menjadi sumber pencarian, bahkan untuk sumber popularitas, sumber penghasilan, slogan tulus dan tanpa pandang muka, udah jarang kita lihat sekarang di mana-mana. Makanya Tuhan kecewa, Tuhan bergumul, Bapak, kasihlah pengerja-pengerja yang tulus di akhir zaman ini. Makanya sampai Tuhan katakan Matius 10 ayat 16, kita harusnya malu loh mendengar ini. Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa lambang ketulusan itu binatang yang namanya merpati? Kenapa bukan Ibu Indri? Karena mungkin Tuhan nggak lihat Ibu Indri masih belum kurang tulus. Seringkali kita mengaku kita hamba Tuhan, kita mengaku kita melayani, kita mengaku kita punya ini dan itu. Tapi nggak ada ketulusan. Tuhan nggak tertarik dengan talenta kita. Kalau soal talenta, di surga talenta itu bertaburan, betul. Bayangkan, lihat Gabri itu Lucifer saja yang talentanya hebat, Tuhan buang ke bawah, betul. Karena apa? Dia tidak punya ketulusan dalam melayani, dia sombong, betul. Hari-hari ini bagaimana dengan kita? Masihkah ada ketulusan pada kita? Karena Allah kita bukan Allah yang tergila-gila dengan penampilan luar. Allah kita tergila-gila dengan hati. Hati yang tulus itu tidak memandang muka. Melihat jemaat, jangan lihat kalau jemaat kaya pakai berlian 10 karat baru bilang shalom, haleluya. Turun mungkin dari Rolls Royce baru kita bilang halo, apa kabar? Waktu dia hanya pakai bus.
waktu dia hanya pakai baju sederhana, masih nggak kita sapa dengan hal yang sama? Juga dalam rumah tangga, ibu-ibu, mana ibu-ibu sini? Coba saya lihat muka ibu-ibu dulu di sini. Nah, waktu suamimu dalam keadaan memble, ya, mungkin penghasilannya berkurang karena COVID, ya, masih nggak bilang, "Papa, do you want breakfast?" Atau boro-boro, ya udah lu bikin aja mie keriting lalu tiap hari. Waktu engkau membedakan karena suamimu dalam keadaan memble saat ini, atau mungkin karena istrimu udah memble, dulu langsing, sekarang langsung, masih nggak engkau mengasihi istri? Waktu kita melayani pandang muka, itu membuat Tuhan berkata, kok nggak bisa tulus? Bapa kasih pengerja-pengerja yang tulus, itu pergumulan Yesus yang kedua. Hari-hari ini yuk kita evaluasi ketulusan hati kita. Waktu kita masih pandang muka, kalau misalnya orang-orang yang hebat, mungkin yang turun dari dengan mobil mewah, atau mungkin dengan dia punya penampil yang bagus, atau hamba Tuhan kita lihat, kalau hamba Tuhan besar, wah kita langsung hormat luar biasa. Tapi hamba Tuhan mungkin dari desa yang biasa-biasa nggak punya nama, mungkin kita ngelihatnya pun dengan sebelah mata. Bertobatlah kita. Karena ini yang membuat Tuhan sangat kecewa. Ingat, kita tahu cerita bagaimana seorang Gehasi. Tahu Gehasi? Dia kejar, itu dikatakan Naaman. Karena apa? Naaman panglima. Panglima Arab, banyak uangnya. Dia kejar. Tapi gara-gara dia kejar orang, karena dia pandang muka, dia kena kusta. Tapi Bartimius, murid-murid usir. Tahu kenapa? Karena dia hanya pengemis. Hari-hari ini sikap kita bertemu dengan orang, Tuhan perhitungkan. Apalagi kalau kita berkata, kita melayani, tapi masih pandang muka, bertobatlah kita. Itu yang kedua ya. Nah yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga. Ya, saya punya pelayanan saya itu ada di beberapa tempat ya, pelayanan saya sendiri, namanya Sungai Sukacita Ministry. Nah, kalau memang di Bandung, itu semua rata-rata itu campur ya. Nah, kalau di Surabaya, memang kebetulan itu banyak di sana mungkin pengusaha-pengusaha besar, tapi pengalaman pelayanan saya di Medan, itu betul-betul ibu-ibu sederhana, janda-janda sederhana, bahkan mereka ada yang kerja rumah tangga, bahkan mereka ada istri tukang beca, tapi kalau mau jujur, iman mereka jauh lebih daripada kita mungkin yang punya segala-galanya. Makanya saya bersyukur, terima kasih Tuhan, pelayanan Sungai Sukacita Ministry tidak pandang muka. Hari-hari ini yuk kita mau berkata, Tuhan, aku melayani siapapun yang kau percayakan padaku. Karena ini ternyata adalah pergumulan Tuhan Yesus yang kedua. Yang ketiga, Matius 8 ayat 8 sampai dengan 10. Mari kita lihat. Ya, ini pergumulan Yesus yang ketiga. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata pada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya, dikatakan ayat ke-10 ya. Setelah Yesus berkata, ya, setelah Yesus mendengar itu, heranlah ia dan berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Ini pergumulan Tuhan yang ketiga. Sudah tidak ada lagi iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba lihat ini apa. Ya, kita sudah kurang iman, kita lebih banyak bimbang, betul? Ya, ini coba apa? Ini apa? Ini salak ya, biji salak, betul? Ini salak bijinya ya. Pastor Yos, ada salak nggak di New York? Aku rasa nggak ada salak, betul? Oke lah, kalau nggak ada salak, lihat bijinya aja, betul? Biar agak, biar biar kangen ya. Nah ini apa yang kecil ini? Ini adalah sesawi. Sasawi, biji sesawi kecil. Bahkan kita punya kita punya upil pun mungkin lebih besar daripada biji sesawi, betul? Betul. Ya, ini salak. Bayangkan perbandingannya 1:100 kali, betul. Tapi apa kata Tuhan dalam Matius 17 ayat 20? Mari kita lihat. Tuhan Yesus sangat sedih ya. Ia berkata pada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata padamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Nih yang saya kecil ini, yang saya tunjukin kecil. Kecilnya minta ampun, biji sesawi. Kamu dapat berkata pada gunung, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Luar biasa. Percaya. Ya, bayangkan sampai Tuhan bilang, asal sebiji sesawi aja lu punya iman, lu bisa melakukan hal yang mustahil. Tapi hari-hari ini banyak iman orang Kristen yang terjun payung. Makanya tidak heran, tidak mengalami terobosan dalam hidupnya. Jadi bukan karena enggak ibadah, bukan karena enggak pelayanan, bukan karena enggak baca firman. No, tapi enggak punya iman. Makanya Yesus bilang, enggak pernah aku lihat iman seperti engkau punya iman. Yang dikatakannya pada perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum, just one word, satu patah kata saja.
Aku percaya hambaku sembuh. Iman perwira Kapernaum percaya dengan satu ayat. Sementara kita tiap minggu ada doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Betul, ada YouTube, ada IG, ada Zoom. Tapi iman kita hanya iman kecoa. Betul, waktu engkau punya iman hanya bilang, apa iya? Masa sih? Yakin kita nggak salah satu yang membuat Tuhan bergumul. Tuhan bergumul pada kita bukan karena kita nggak punya apa-apa. Bukan. Mana iman kita? Udah lihat begitu hebatnya pemeliharaan Tuhan semasa COVID pada kita. Kok masih nggak percaya utangmu bisa beres? Kok masih nggak percaya suami bisa dipromosikan jadi manajer? Kok masih nggak percaya Tuhan bisa angkat hidupmu luar biasa? Ini yang ketiga yang membuat Tuhan sedih. Betul? Yang keempat tentang mindset. Mindset orang Kristen sering salah. Kita pikir kalau kita sudah ikut Tuhan, automatically nggak ada masalah. Sudah melayani Tuhan, semuanya mulus. Doa hari ini besok dijawab oleh Tuhan. Nggak seperti itu. Buka Matius 11 ayat 28. Tuhan mau kita buka mindset kita. Ada paradigma tentang apa sih arti kekristenan. Apa sih arti mengikuti Yesus. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan Yesus nggak pernah mengatakan ikut Tuhan nggak ada beban loh. Tuhan Yesus nggak pernah mengatakan ikut Tuhan itu semuanya happy-happy. Nggak ada ayatnya. Tuhan katakan, come to me, orang-orang yang letih, lesu, berbeban berat. Karena Tuhan bertanggung jawab atas masalah kita. Ini yang membedakannya. Ya, mungkin kau bilang, Ibu Indri nggak ngalamin. Ngomong sih gampang, Bu Indri. Halo, saya mau kasih tahu ya bagaimana enggak ngalamin ya. Jangan pernah pikir karena Ibu Indi sudah ikut Tuhan, pelayanan automatically enggak ada masalah. Siapa bilang? Ada sangkal diri, ada pikul salib, ada. Kemarin itu waktu pas COVID. 3 tahun COVID betul? Saya mengalami pandemi 4 tahun. Tahu kenapa? Digugat oleh abang kandung saya sendiri 11 gugatan di pengadilan. Hah? Abang kandung atau abang-abangan, Bu Indri? Abang kandung, satu bapak, satu ibu. Dulu waktu kecil kompaknya luar biasa. Tapi bisa pada saat-saat sudah besar, totally bisa berubah. 11 gugatan di pengadilan, tiap hari Kamis loh di Pengadilan Negeri Bandung. Bayangkan orang-orang pakai masker tinggal di rumah takut kena COVID, saya harus ada di pengadilan setiap minggu selama 4 tahun. Tapi Tuhanku luar biasa, waktu aku tidak bimbang, aku punya iman walaupun sedikit sesawi, Tuhan perhatikan dari 11 gugatan, semua menang ingkrah di Mahkamah Agung. Makanya hari ini bisa pakai baju orange, betul. Tapi saya nggak peduli, karena itu bukan urusan saya. Urusan saya melakukan kehendak Tuhan. Satu lagi, mungkin kita bilang, tapi kan itu sudah lewat, Bu Indri. Haha, tanggal 15 Maret kemarin, kita punya rumah sakit. Kebetulan orang tua saya punya rumah sakit di Medan, besarnya kurang lebih 3 hektar, itu posisi di tengah kota, di prime area. Ya, prime area. Kalau di Jakarta daerah Sudirman, kalau di Bandung itu daerah Dago, artinya itu cukup lumayan harganya. Dan kemarin karena mismanagement itu mau dilelang oleh PKPU. Bayangkan, apa itu nggak stres? Orang gara-gara dia punya sertifikat aja berkurang 1 meter bisa rame ke BPN. Betul. Kenapa sertifikat saya kurang 1 meter? Ukur ulang. Ini kurang lebih 3 hektar. Tapi saya sangat percaya imanku walaupun sebiji sesawi. Tapi aku percaya Allahku yang bertanggung jawab. Itu bukan bagian kita lagi. Hari-hari ini jangan pernah pikir kalau ikut Tuhan nggak ada masalah. Ada, bisa. Ya, tapi yang membedakannya Allah kita bertanggung jawab karena dia katakan pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai, maka Tuhan akan berikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Aminkan 1 Korintus 10 ayat 13. Itu yang keempat. Yang kelima, krisis yang kelima, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Dikatakan Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah. Ini pergumulan Tuhan yang kelima. Kenapa? Banyak sekarang orang Kristen sudah mulai malas berdoa.
capek berdoa karena merasa, "Bu Indri, nggak ada pengaruhnya. Saya sudah berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak ada perubahan." Please-lah dengan engkau berdoa, engkau ada kekuatan walaupun masalah belum selesai. Mana buktinya? Buka Lukas 22:43. Perhatikan, Yesus saja berdoa di tengah masalah. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka dan kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Maka seorang malaikat, dikatakan ayat berikutnya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri padanya untuk memberikan kekuatan padanya. Kenapa kita harus tetap berdoa? Masalah mungkin nggak langsung dijawab oleh Bapa, karena itu adalah prioritas Bapa. Tapi kita ada kekuatan. Engkau tetap bisa kuat menghadapi masalah-masalahmu ya. Jangan jadikan doa hanya seperti ini. Ini apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Lampu emergency, udah kepepet baru datang sama Bapak. Jadikan doa menjadi gaya hidup kita. Menjadi kita punya lifestyle. Hubungan dengan Tuhan itu harus kita pelihara. Jangan udah kepepet, utang kredit card nggak bisa dibayar, atau mungkin rumah udah harus keluar karena nggak bisa bayar apartemen, atau mungkin sakit nggak sembuh-sembuh, baru bilang, "Tuhan, oh no," enggak seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah apa? Keintiman dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Karena akhir zaman ini, tanpa kekuatan dari Tuhan, kita nggak akan bisa bertahan. Percayalah. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, krisis apa? Buka Markus 14 ayat 21. Markus 14 ayat 21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis. Markus 14 ayat 21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kepada siapa Yesus ngomong ini? Kepada Yudas. Orang tahu firman, orang suka mendengar firman, orang pelayanan, tapi orang yang selalu ngeles. Waktu dikatakan Tuhan kepada Yudas, Yudas bilang, "Bukan aku ya Tuhan." Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bangga dengan pelayanan kita yang hebat. Kalau firman Tuhan disampaikan hari ini, kita pura-pura nggak dengar, kita pura-pura lihat kanan kiri, kita cari tetangga kita, itu mana ya si Iping, itu mana ya si Tommy, ini cocok sama dia. Padahal firman itu yang kita dengar hari ini untuk kita loh, bukan untuk orang lain. Waktu engkau bilang, "Bukan aku ya Tuhan." Tuhan bilang, mendingan orang kayak gini nggak lahir ke dunia. Tuhan nggak bilang ini pada pemungut cukai. Tuhan nggak ngomong ini kepada pezina. Tuhan nggak ngomong ini kepada Maria Magdalena. Tapi Tuhan sangat kecewa melihat kita yang tahu kebenaran, tapi kita masih tukang ngeles. Dulu saya sebelum bertobat, raja ngeles nomor 1. Saya ratu ngeles. Makanya nggak heran hidup saya nggak mengalami perubahan. Saya masih ingat waktu itu suami saya, lihat anak saya itu di kakinya ada kayak bekas nyamuk. Suami saya marah, dia bilang ini, "Kenapa ini ada bekas nyamuk? Kamu nggak ngurus ya?" Tahu nggak apa saya bilang? "Aduh, dasar suster memang tuh ya." Saya lempar ke suster. Ratu ngeles di dunia itu Ibu Indri. Tapi sudah saya bertobat, sekarang saya berubah. Kenapa bisa berubah? Karena aku punya Yesus yang luar biasa. Hari-hari ini jangan pertahankan roh ngeles. Engkau dan saya tetap menjadi pergumulan bagi Tuhan. Dan tidak akan ada terobosan. Pintu surga tidak akan terbuka. Tidak ada pintu berkat yang terbuka. Karena Tuhan paling alergi dengan orang-orang yang suka ngeles. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, ya, satu lagi Matius 7 ayat 8. Matius 7 ayat 8. Dikatakan seperti ini, karena setiap orang meminta akan menerima, setiap orang mencari akan mendapat, setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 11, perhatikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan berikan yang baik pada mereka yang meminta padanya. Apa pergumulan Tuhan yang ketujuh? Kita nggak sadar diri kita siapa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini apa? Coba lihat. Baca ini, nama tulisannya. Apa? Baca tulisannya apa? Nggak bisa Aku baca? anak kesayangan Bapak. Yes. Saya bagi-bagikan, ini sekarang saya lagi tur membagi-bagikan kaos. Saya nggak jualan kaos ya.
Saya tur membagi-bagikan kaos, yaitu apa? Kaos ini membuktikan bahwa kita adalah anak kesayangan Bapa. Seringkali engkau dan saya tidak menyadari hal ini. Engkau dan saya tidak menyadari, makanya nggak heran kita bilang, "Ah, aku sudah hancur, aku tidak mungkin bisa bangkit." Dan iblis jago intimidasi. Dia katakan engkau sudah hancur, engkau tidak punya masa depan, padahal kita adalah anak kesayangan Bapa. Bapa yang baik tidak akan pernah memberikan ular pada anak yang meminta ikan, tidak pernah memberikan batu pada anak yang minta roti. Hari-hari ini kalau engkau dan saya masih tetap dalam keadaan tidak yakin akan dirimu, bagaimana engkau tidak membuat pergumulan bagi Tuhan? Dan yang terakhir adalah Matius 15 ayat 32, dikatakan seperti ini. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Tuhan nggak mau kita keluar dari Zoom ini sebelum kita ambil keputusan untuk mengkoreksi hidup kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang membuat Tuhan terbebani, membuat Tuhan bergumul? Masihkah ada ucapan syukur? Masihkah punya hati yang tulus dalam melayani? Masihkah kita punya iman sebiji sesawi kepada Tuhan? Masihkah kita punya mindset tentang kekristenan, tidak selalu happy-happy? Masihkah kita tetap memiliki doa, bukan hanya menjadikan doa seperti lampu emergency seperti ini? Masihkah kita punya kepribadian yang suka ngeles? Yakinkah kita bahwa kita adalah anak kesayangan Bapa? Kalau hari ini kita masih ada jatuh di sana, katakan Tuhan, jangan sampai aku pulang, jangan sampai aku tutup Zoom ini, jangan sampai aku leave sebelum aku membereskan dengan Engkau. Tuhan memberkati. Luar biasa. Iya, Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Indri Pardede, ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan mengoreksi diri, apakah kita termasuk orang-orang yang membuat Yesus itu bergumul, menjadi sedih, ya. Di apa yang sudah disampaikan, Bapak Ibu sekalian nanti bisa diikuti lagi di YouTube channel dari Gereja BMC New York untuk mengkoreksi hidup kita agar hidup kita berkenan, menyukakan nama Tuhan, dan biarlah orang-orang boleh melihat kita dan mereka boleh melihat Kristus. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin Ibu Indri berkenan untuk berdoa buat kami-kami supaya kami ini tidak membuat Yesus bergumul. Silakan Bu Indri. Yes. Yes, kita berdoa ya. Terima kasih Pastor Yos, luar biasa. Bapak yang baik, Allah kami yang baik, Roh Kudus kami yang baik. Bapak, sebelumnya kami minta ampun, Bapak. Kalau Amin. mungkin banyak masih kekurangan kami, Bapak membuat Engkau terbeban, membuat Engkau bergumul, karena mungkin masih kurangnya ucapan syukur dari kami, Bapak. Kami lebih banyak mengeluh, lebih banyak membanding-bandingkan, lebih banyak berkata hal-hal yang negatif. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Yang kedua, mungkin kami juga selama ini masih banyak membuat Engkau kecewa Bapak dengan kami kurangnya berdoa, bahkan juga mungkin kami kurangnya ketulusan hati, atau apapun itu Bapak. Kami percaya gereja BMC New York adalah gereja yang mau Tuhan pakai. Tuhan sayang pada gereja ini. Ini adalah gereja kesayangan-Mu Bapak. Engkau berkati Pastor Yos, Engkau berkati pastor semua yang ada di dalam terlibat di tempat ini, dan juga untuk semua pengurus, semua pengerja, semua pemusik, bahkan juga jemaat yang hadir pada saat ini. Kami nggak mau bikin Tuhan sedih, kami nggak mau bikin Tuhan kecewa. Tolong kami Bapak, kalau ada dari apapun yang 7 tadi, dari yang 8 tadi, kami mau berubah, kami mau ambil keputusan, kami mau bangkit dan berkata, kami mau menjadi anak-anak kesayangan yang membuat Bapak bangga. Terima kasih untuk malam hari yang indah ini Bapak. Kau pakai Bapak gereja BMC New York yang akan berusia 15 tahun Bapak, tanggal April nanti Bapak. Kami percaya bukan secara kebetulan gereja ini hadir di New York, bukan secara kebetulan mereka melayani di sana, tapi ada rencana Tuhan besar untuk Amerika Bapak. Karena Amerika terlalu jauh daripada Engkau Tuhan, mereka banyak meninggalkan Engkau, mereka banyak melukai Engkau, mereka banyak mengecewakan Engkau. Bapak tolong, sehingga kami boleh menjadi sinar-sinar kecil, walaupun kecil, tapi sinar Allah, kemuliaan Allah akan nyata, sehingga mereka boleh merasakan masih ada orang-orang benar yang akan bisa berdoa untuk Amerika. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan Pastor Yos, keluarga, dan seluruh anak, dan juga untuk kesehatan, dan juga untuk semua teman-teman yang hadir pada saat ini. Melalui hidup kami Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin.